Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dengan saya Sarda Marinir Ahmad Rizal atau terkenal dengan Terpesona Kejat-Kejat. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 Maret tahun 2021, tepatnya saya ada di Desa Ceringin Asri. Kebetulan Desa Ceringin Asri ini adalah tempat tinggal saya. Desa ini adalah desa yang sangat alami. Kita lihat apa yang di sektor belakang saya terlihat, ada ikon atau gunung Pesawaran. Itu adalah gunung yang tertinggi yang ada di Pesawaran. Sedangkan untuk sektor persawahan di wilayah Desa Ceringin Asri ini sangat luas sekali, ada puluhan ribu hektar. Nanti akan saya eksplor, akan kita lihat bagaimana potensi-potensi yang ada di Desa Ceringin Asri ini. Desa Ceringin Asri ini secara geografis letaknya ada di Kecamatan Wairatai, Kabupaten Pesawaran. Pada hari ini, sore hari ini akan saya coba berjalan-jalan di pematang sawah yang ada di belakang rumah saya, karena ini adalah salah satu penghasilan utama masyarakat yang ada di Desa Ceringin Asri selain penghasilan perkebunan, yaitu perkebunan kakao atau coklat. Coba kita akan melihat dan berjalan-jalan ke sektor belakang. Jangan ikuti eksplor atau kegiatan saya pada sore hari ini. Kita akan menyusuri pematang sawah yang ada di Desa Ceringin Asri. Pada sore hari ini cuaca sedikit mendung, tapi tidak akan turun hujan insya Allah. Nah, kita akan menuju ke arah depan, di mana di sana itu ada perkebunan coklat atau perkebunan kelapa. Ini adalah salah satu penghasilan warga sekitar yang ada di Desa Ceringin Asri. Untuk pengairan di sawah yang ada di sini adalah sumber mata air dari pegunungan. Jadi kita tidak mengenal musim atau sawah tanda hujan. Jadi sawah di sini tiap tahun akan selalu menghasilkan, tidak kenal musim. Biasanya di suatu daerah akan mengenal sawah tanda hujan atau melalui irigasi. Irigasinya di sini adalah sungai, ya. Sedangkan sungai yang melintasi di Desa Ceringin Asri ini ada dua, yaitu sungai atau kalau bahasa daerahnya adalah Wai, itu adalah sungai Wairatai dan Wai Kincir. Jadi sungai Ratai dan sungai Kincir. Untuk sungai yang paling besar itu adalah sungai Ratai. Nanti kita akan sedikit eksplor tentang sungai Ratai. Sedangkan untuk sungai kecil, pertemuannya ada di sungai Wairatai juga, itu adalah sungai Kincir. Nah, di depan saya itu ada Pak Petani. Assalamualaikum Mas. Oke, kok sore hari belum pulang? Apa memang kegiatan sampai sore hari? Oh, habis mupu ya? Oke, rupanya dengan Mas apa Mas? Mas Sakir. Nah, ini adalah Mas Sakir. Nah, dia ini adalah warga sekitar Desa Ceringin Asri. Bagaimana untuk sawah ini, kira-kira ada gangguan hama atau agak sedikit bagaimana? Ya, sementara ini sih nggak ada hama. Mungkin karena cuaca ini kan sering hujan, sering panas. Mungkin Iya. jadi kendala buat pertumbuhan padi. Oh gitu ya. Ya, Pak. Saya lihat untuk tumbuhannya, untuk daun-daun padinya ada sedikit kuning-kuning. Ini kena hama atau memang ada pengaruh dari musim penghujan ini? Ini saya kira ini dari musim hujan, karena ini sekarang ini kalau apa ya, ada angin yang kalau bahasa Jawanya angin kepitu namanya itu. Angin Jadi kepitu ya? mengenai daun ini agak sedikit kuning. Oh gitu ya. Jadi untuk mengendalikan daun yang kuning ini dengan apa gini? Ada pemupukan atau dengan penyemprotan biasanya Mas Sakir? Ya, ini biasanya bisa sendiri, karena itu yang kena itu daunnya udah tua. Oh Nanti gitu kalau ya. tumbuh daun lagi dia akan sembuh. Kita lihat waktu di lahan tempat sampean ini kayaknya dulu pernah diolah apa ditanami apa itu cabai kalau nggak salah. Iya betul, dulu pernah tanam cabai juga, Sekarang udah dirubah lagi menjadi sawah lagi gitu ya. tanam padi. Oh
lahan padi lagi ya. Iya, iya. Oke. Tadi kan Mas Akir ya Mas yo. Iya, iya. Jam berapa nanti OTW kembali ke rumah? Bentar lagi nih, Oh bentar lagi ya. capeknya hilang. Oh nunggu capeknya hilang ya. Oke Mas, terima kasih. Coba saya mau akan berkeliling di sawah-sawah kita ini di Desa Ceringin Asri. Oke, Selamat siap. melanjutkan tugas. Terima kasih Mas Akir. Oke, siap, siap. Oke. Nah kita tadi berbincang sejenak dengan Mas Akir. Dia adalah warga sekitar sini ya. Dia adalah perangkat desa juga kalau tidak salah. Ya, betul. Ya perangkat desa. Saya tinggal sejenak. Nah kita akan menyusuri wilayah atau pematang sawah. Apa yang disampaikan tadi dari Mas Akir memang ada sedikit ada gangguan karena tadi ada musim angin kepitu, tapi saya belum seberapa jelas. Tapi setidaknya gangguan alam karena musim penghujan ini memang curahnya cukup deras sekali, jadi akan berpengaruh juga di tumbuhan atau tentang pemupuan padi. Kita coba berjalan ke depan kembali ya di sektor sana. Kita lihat untuk irigasi di sini kita menggunakan sungai atau parit kecil, tapi memang dirawat ya. Biasanya kalau kita tidak selalu dirawat oleh kelompok-kelompok tani, terkadang irigasi yang ada di sini, irigasi dengan parit kecil ini jebol. Nah itulah nanti akan mempengaruhi debit air yang masuk ke daerah atau ke persawahan penduduk yang ada di wilayah sekitar Ceringin Asri ini ya. Di depan sekitar 100 meter ke depan itu ada Pak petani yang lagi memupuk ya. Coba kita akan dekati, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Nah di sini ada parit kecil, kita lihat. Nah ini adalah irigasi kecil yang sudah dipermanen. Kita lihat. Nah di sini sampai ke depan sana, ya. Oke, jauh panjang ke depan. Di sana parit menjulang. Kita balik kanan. Ini sudah disekat atau dibendung, dibagi-bagi airnya ya. Rupanya sudah dipermanen untuk irigasinya, karena kalau tidak dipermanen seperti saya sampaikan tadi akan mudah sekali tanah yang dibuat irigasi ini ambrol, jadi mengakibatkan kebocoran atau nanti debit-debit air itu akan keluar tidak sebagaimana mestinya, jadi pembagian air nanti akan berkurang. Tapi di sini saya yakin tidak akan khawatir dengan masalah air untuk kecukupan debit air yang masuk ke sektor persawahan. Kita melintas sebentar. Ini salah satu bentuk peduli kelompok tani ya yang ada di Desa Ceringin Asri. Nah, di sini ada pertigaan pertemuan dari irigasi. Nah, kita lihat. Nah, kita maju ke depan lagi. Ya, kita maju ke depan. Nah, di situ ada Bapak petani yang sedang memupuk. Untuk penghasilan di sini memang inilah salah satu potensi penghasilan yang sangat utama, yaitu sektor sawah, padi ya, dan juga perkebunan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi untuk padi ini kadang kalau lagi musimnya bagus, hamanya bisa dikendalikan, hasilnya pun akan memuaskan. Assalamualaikum. Lagi ngopo Pak yo? Dengan siapa Pak? Pak Supadi. Supadli. Oke. Tinggal pundi Pak? Oh, Taman Asri mriki mawon. Oke, taman kula. Kula niki griyane. Nggih. Bapak ono mriki Pak? Urea campur TS buat mopo ini ya, syukuran. Oh, calon perkebunan buah. Kita lihat untuk padi sekarang agak daunnya agak kuning-kuning, ini pengaruh apa ini Pak? Masuk ke pupuk angin Pak. Oh, masuk ke pupuk angin ya? Lewat ini. Oh, dekat boleh. Tapi nggak terlalu berpengaruh benar dengan ini nanti ya, dengan hasilnya atau gimana? Buahnya. Enggak. Oh.
Tapi nanti akan pulih dengan pemupuan. Karena apa ya? Karena ini kan tadinya penyakit lah yang gitu. Ini udah mulai nanti kalau pas mau apa itu pasang itu buah, kayaknya kalau udah normal lagi ya Pak. Apa mana Pak yo? Ada berapa kotak Pak? 600-nya punya dari Bapak Dewi? Enggak, berarti Pak. Oh, Paron punya dengan siapa? Oh, kalau Pak Rosidi ya. Jadi Paronnya ke sistemnya? Bagi loro Pak. Bagi loro ya? Loro cuma masalah pupuk dibantu Pak. Oh, pupuk dibantu sama yang punya sawah ya? Oke. Sore ki Pak, rebali urung? Balik Pak, itu beres. Oh, buat beres ya? Oh, oke. Terima kasih nggih Pak ya. Tak keliling rin arep ndelok irigasi sing nang nduri iku. Sing di beton itu. Terima kasih Pak ya. Lanjut kembali, kita akan coba ke sektor agak maju ke depan. Karena di sana nanti kita lihat ada irigasi yang dulu sering jebol irigasinya. Jadi sekarang sudah di beton. Jadi sistem cor gantung, kalau orang bilang itu adalah cor gantung. Jadi tidak melewati lagi sisi sebelah bukit. Karena selama ini selalu melewati sisi sebelah bukit. Nah, kita lihat di ujung jauh sana itu. Nah, itu adalah cor gantung, tajum. Nah, kelihatan di situ. Setelah dicor, sistem gantung semacam itu untuk irigasinya air bisa normal. Jadi selama ini kendalanya penduduk atau petani yang di sini itu sering jebolnya di sana. Di sini sudah ada perhatian dari pemerintah desa, terutama dari lurahnya Pak Pradipto ya. Dia sangat memikirkan petani-petani juga yang ada di desa Ceringin Asri ini. Dan juga ada program desa yang saya ketahui, kalau tidak salah itu ada program untuk pembagian bibit coklat ya. Tapi tidak seluruhnya, tapi tiap kelompok tani kebagian, tapi tidak seluruh rakyat atau masyarakat yang dapat bibit coklat tersebut ya. Cuma pembagiannya secara bertahap. Nah, di situ ada yang saya maksud tadi, irigasi atau saluran cor gantung. Nah, di sini nanti kita coba naik ke atas, tapi kita lewat mana ini? Coba kita lewat dari sebelah sisi kanan ya. Nah, di sini untuk sawahnya ada yang sudah tanah liat atau tanah putih itu lempung, ada juga yang tanah merah. Kalau untuk tanah merah ini rentan sekali ambrol. Ya, untuk kalau orang Jawa itu pematangnya, atau orang Jawa bilang galengan. Nah, nah di sini kita coba naik, tapi saya bingung naiknya dari mana. Saya sedikit berputar sebentar. Nah, sini sudah di sisi-sisi apa itu bukit. Oke, kita naik sebentar. Waduh, lumayan. Nah, ini yang saya maksud. Dulu ini sebelum diperbaiki, nah kita awalnya adalah irigasinya yang awal. Nah, kita sisiri dulu yang awal. Nah, ini adalah irigasi yang lama. Jadi melewati sisi bukit. Nah, ini sudah tidak ada airnya. Karena tidak ada air. Nah, di sini makanya sering jebol. Nah, kita lihat. Nah, di sini di bawah. Nah, jadi waktu lurus ke depan, nah sampai di ujung sana itu ada pertemuan. Itu adalah pertemuan antara tanggul yang lama. Nah, makanya dari para kelompok tani langsung diakali, dibuat cor gantung. Walaupun sedikit banyak memakan modal, tapi ini salah satu proyek desa juga dibantu oleh pemerintah desa. Nah, kita akan susuri irigasi ini ya. Nah, kita lihat. Jadi sudah dinormalisasi kembali untuk irigasinya. Jadi untuk debit air yang selama ini terkendala, hilang ataupun rusak jebolnya irigasi,
sekarang sudah bisa ditanggulangi. Alhamdulillah, ini adalah salah satu wujud dari perjuangan masyarakat Desa Ciringin Asri. Untuk sumber mata air ini sendiri adalah mata air dari pegunungan. Jadi ini adalah pecahan-pecahan atau cabang-cabang mata air yang kecil-kecil, ya, dibendung, disekat, jadi dialirkan ke daerah-daerah di pemukiman penduduk yang mempunyai sektor persawahan. Cukup panjang untuk cor gantung ini, irigasinya kurang lebih ada 100 medan ya, 100 meter maksud saya. Oke, kita sudah di ujung. Nah, di sini ada pertemuan dari irigasi yang lama. Nah, maksud saya ini adalah irigasi yang lama. Ini adalah putusnya di sini. Nah, pemutusnya di sini. Sekarang sudah disambung kembali karena awalnya melalui sisi bukit yang ada di sini. Setelah ini kita akan lihat. Nah, di sini adalah sedikit menanjak ke atas. Menanjak ini adalah bukit-bukit. Nah, di sini adalah tanaman atau perkebunan. Di sini ada beragam ya, ada pohon kelapa, tapi yang lebih banyak di sini adalah pohon untuk kebun coklat ya, atau kakao. Nah, seperti contoh di depan saya, ini adalah tanaman penduduk, kebun penduduk dinamai coklat. Nah, ini saya kurang paham untuk jenisnya, jenis apa coklat ini ya. Nah, ini sudah belum begitu besar, tapi sudah buahnya luar biasa. Nah, kita lihat. Nah, ini kalau orang bilang coklat, atau juga bahasa kerennya adalah kakao. Oke, lanjut kembali. Kalau ada apa itu yang punya, pasti saya akan lagi ngobrol sebentar, tapi ini rupanya tidak ada. Ini rupanya satu jenis ya coklatnya ya, ini ya. Jadi coklat satu jenis. Jenisnya apa saya kurang paham, tapi saya pernah melihat jenis ini kayaknya dominan sekali ya di sini ya. Cukup luas kebunnya. Ya. Jadi saya kebunnya memanjang ke depan. Nah, di sini ada yang sudah tumbuh. Pohonnya belum terlalu besar. Lihat ya, kita lihat. Jadi pohonnya belum terlalu besar, tapi sudah menghasilkan. Nah, inilah yang mungkin yang dicari, bibit-bibit semacam ini. Mungkin nanti dari rekan-rekan, sahabat-sahabat mungkin yang paham, mungkin rekan YouTuber yang memang dia bidangnya di pertanian, mungkin paham ini ya jenis apa. Pohonnya kecil, buahnya sudah banyak. Untuk masalah harga, saya kurang paham untuk masalah kakao ini. Ya, sudah dikombinasi juga. Sini ada cabai keritingnya juga ya. Oke, nanti kita coba kembali lagi ke bawah. Kita kembali ke bawah. Nah, situ itu adalah pemukiman penduduk. Jadi inilah sektor pertanian yang ada di Desa Ciringin Asri. Jadi ada persawahan, untuk sawah luasnya kurang lebih ada puluhan ribu hektar ya. Kalau untuk perkebunan memang di sini lebih dominan. Kita menyusuri ke bawah. Nanti kita akan menyeberang di seberang jalan sana ke arah kali atau Sungai Ratai. Jadi Sungai Ratai itu adalah sungai induk yang melintasi kabupaten ataupun kecamatan Wairatai maksud saya. Untuk mata airnya itu ada di daerah Kedondong, tepatnya di daerah pegunungan yang ada di daerah Kedondong untuk sumber mata air dari Wairatai. Sambil menyusuri persawahan yang ada di sini. Nah, ini salah satu mungkin agak kurang bagus padinya ya. Tapi tadi kata Bapak itu tadi karena musim angin ke-7 ya, jadi sangat berpengaruh sekali dengan bentuk ataupun tanaman yang ada di sini.
rupanya sudah ada yang mendahului menanam padi ya. Itu sudah ada mulai tumbuh, dalam artian sudah mulai ada padinya. Nah, ini rupanya mungkin yang awal pertama. Bagus sekali padinya ya, kita lihat. Nah, di sini untuk jenisnya saya kurang paham, ini jenis padi apa. Nah, di sini. Nah, ini kita lihat. Ini sudah mengawali dia menanam padinya. Jadi sudah tumbuh padinya, ini ada muncul benih padinya nih. Kita lihat. Ada kurang lebih 2 petak ya. Itu saya tidak tahu milik siapa. Coba kita susuri kembali ke sana. Sambil kita kembali ke belakang lagi. Nah, sini. Untuk menanam padi ini butuh perawatan yang cukup ekstra juga, dari pupuk ya, dari pengolahan lahan. Pertama dari pengolahan lahannya dulu. Jadi lahan yang mau diolah itu harus dibajak terlebih dahulu ya, dihaluskan. Habis itu kita harus tebar benih. Kita juga harus cari benih atau bibit unggul yang cocok dengan tanah yang ada di persawahan di Desa Ceringan Asri ini. Karena tidak semua jenis padi juga akan cocok ditanam di wilayah sini. Nah, ini ada bekas pematang sawah tapi dirubah fungsi, ditanam cabai. Bekasnya ini adalah cabai merah, tapi sudah dibongkar karena sudah tidak menghasilkan lagi. Nah, sini. Karena untuk harga cabai, alhamdulillah sekarang harga cabai luar biasa. Makanya banyak orang juga yang menanam cabai. Untuk menanam cabai di sektor persawahan ini memang butuh proses yang lebih maksimal kembali, karena tanah persawahan ini kadang kalau tidak diolah lebih maksimal, ya tidak akan banyak menghasilkan untuk ditanami cabai. Terkadang cabainya sering terjadi cabainya menjadi cabai keriting, jadi tidak seperti yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini ditutup plastik ya, dengan tujuannya ini adalah untuk mengurangi kadar lupa saya. Biasanya juga di sini ditanami kacang. Nah, di situ sudah disemai, ada bibit, tapi saya kurang monitor. Kita dekati, ada semaian bibit apa, tapi karena saya belum tahu. Coba saya sedikit merapat di sana. Nah, sini ditutup karena musim penghujan ini kalau menyemai bibit takutnya tidak bagus ya. Nah, di sini rupanya ini kayaknya bibit rampai. Kita lihat. Tomat ya ini. Nah, itu. Ini buat semacam itu ditutup. Nah, rupanya ini adalah bibit rampai atau tomat besar biasanya. Oke, kita tinggalkan pematang sawah yang sudah berubah fungsi menjadi tempat menanam ini ya, cabai. Kita kembali ke arah belakang di perkampungan. Nah, di sana itu adalah perkampungan di pinggir jalan jalan masuk ke Desa Ceringan Asri. Untuk akses jalan sudah bagus, jadi tidak mengkhawatirkan kalau ingin datang kemari ya. Karena perhatian dari pemerintah sekarang, terutama pemerintah Kabupaten Sawaran, untuk akses jalan yang ada di wilayah desa ataupun kecamatan-kecamatan Sawaran ini sudah dimaksimalkan. Nanti kita akan menuju Sungai Ratai atau Wairatai, mana sungai itu adalah sungai besar, ikonik juga, menjadi nama kecamatan. Kembali menyusuri di bibir sungai sebelah atas ini ya. Nanti kita akan coba melintasi persawahan lagi ya, persawahan yang ada di Desa Ceringan Asri. Nah, di situ
adalah tembusan atau jalur Sungai Ratai. Nah, di depan saya itu ada bukit kecil. Itu rencana akan dieksplor oleh Karang Taruna atau pemerintah desa. Mau dibuat tempat wisata edukatif ya. Jadi kita manfaatkan lahan persawahan di sini dengan bekerja sama dengan penduduk atau petani. Jadi suasana yang asri yang ada di lingkungan sini ini akan kita manfaatkan menjadi tempat wisata persawahan atau pegunungan. Kita susuri kembali ke pematang sawah. Nah, di sini juga ada yang mencoba menanam porang karena sekarang lagi trending porang. Nah, itu porang. Nanti kita akan menuju Sungai Kincir. Sedangkan bukit kecil yang di depan situ ada rencana memang dari pemerintah desa mau dibuat taman bermain, tapi sementara belum ada akses jalan untuk masuk karena masih ada akses jalan, cuma akses jalan pematang sawah. Rencananya apabila nanti pemerintah desa Ceringin serius untuk menanggapi untuk sektor menjadi tempat wisata edukatif di sini tentang persawahan. Nah, inilah salah satu objek yang akan kita manfaatkan rencananya, termasuk ada rencana Sungai Ratai tadi kita buat menjadi tempat wisata sungai. Jadi ada juga contohnya di daerah-daerah tertentu itu sungai dimanfaatkan, dibersihkan, dikelola dan dibuat tempat wisata. Tapi memang harus mempertimbangkan aspek hati-hatian atau keamanan karena namanya di sungai yang diantisipasi pada musim-musim penghujan semacam ini adalah bahaya banjir. Nah, di sana itu saya maksud ada bukit. Kita lihat, nah, itu bukit kecil. Ya, lanjut kembali perjalanan. Untuk kehidupan masyarakat di sini betul sangat-sangat luar biasa kerukunannya, ya. Jadi masih mengedepankan sikap gotong royong yang sangat tinggi. Jadi kekompakan kerukunan sini masih sangat luar biasa. Sedangkan saya berdomisili di kampung sini masih belum lama, kurang lebih baru 5 tahun saya. Jadi saya sebenarnya warga baru, tapi sudah menyesuaikan untuk lingkungan yang ada di sini. Mari kita coba melintas ke jalan besar aja. Kita langsung ke jembatan Kincir. Bagi yang berminat ingin datang kemari atau ingin mempunyai lahan lokasi di sini masih terjangkau, silahkan. Memang untuk tempat keramaian jauh dari perkotaan ya. Jadi kita lebih masuk ke dalam, apalagi dari wilayah Kota Bandar Lampung itu kita jauh sekali. Jarak tempuh dari wilayah Kota Bandar Lampung kurang lebih 60 km. Depan kita itu adalah gunung ikonik ya, Gunung Pesawaran. Nah, di situ banyak sekali tempat wisata yang masih tenar-tenarnya sekarang adalah Bukem atau Bumi Perkemahan Cendana. Ya, luar biasa, sudah lumayan viral untuk Bumi Perkemahan. Di sana juga ada air terjun, ya, air terjun Sinar 3.
Perjalanan akan kita lanjut mengeksplor Sungai Wairatai ya. Dalam bahasa Lampungnya sungai itu adalah wai, artinya adalah sungai. Di Wairatai ini adalah sungai yang ikonik, sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Pesawaran. Nah, depan kita sudah terlihat Sungai Wairatai. Nanti kita akan coba eksplor untuk jembatan-jembatan yang melintas Sungai Wairatai ini sebagai jembatan penghubung antar dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran. Di musim penghujan semacam ini kita harus berhati-hati karena biasanya terlihat debit airnya sepertinya landai biasa di Sungai Ratai ini, tapi biasanya kalau ada hujan di puncak atau di gunung, nah di sini yang perlu kita waspadai. Nah, ini Sungai Wairatai ini dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk mandi, airnya pun nanti bisa difungsikan buat yang lain ya. Dan untuk biota-biota lautnya pun cukup banyak di sini ya. Kita pelan-pelan menyusuri Sungai Wairatai. Dalam musim banjir yang kita waspadai musim penghujannya adalah banjir bandang. Biasanya sering 1 tahun atau 2 tahun sekali ini sering terjadi banjir bandang, di mana hujan lebat di daerah pegunungan Pesawaran atau daerah Kedondong. Hujan lebat, jadi tanpa disadari di bawah tidak hujan, rupanya air sudah mengumpul, debit air dari atas deras sekali membawa material lumpur, sering ya membawa material bahan-bahan kayu-kayu dan sebagainya. Ini sering kita antisipasi. Cukup jauh ini untuk di puncaknya, di sumber airnya ya. Setidaknya ini sudah menjadi sebuah gambaran. Inilah Sungai Ratai, dan ada beberapa jembatan besar yang melintasi sungai ini. Nanti kita coba melihat. Ada jembatan kincir yang tadi saya sebutkan, itu adalah jembatan penghubung antara Desa Wates Wairatai dengan Desa Ceringin Asri. Sedangkan ini adalah sungai yang bermuara di muara Laut Piabung. Jadi kurang lebih dari sini 10 km muaranya ada di pantai atau di Laut Piabung. Kita melintasi jalan raya. Ini adalah jalan yang ada di Desa Ceringin Asri. Memang untuk lebarnya masih sempit, tapi untuk bahu jalannya memang cukup lebar ya. Kita tadi tidak melewati persawahan, kita langsung melintas saja ke jalan raya. Nah, depan saya ini ada pengusaha coklat. Nah, ini dia Pak Didi. Kita lihat, tuh lihat dengan semangatnya Pak Didi ini ya. Dia lagi punya usaha bisnis, Bang. Jual beli coklat. Lihat, sampai dia rambutnya keriting, sampai jenggotnya putih-putih itu ya. Oke, lanjutkan Di. Ya, saya langsung ekspor ke sana. Nah, di depan kurang lebih 25 meter. Itu adalah jembatan Kali Kincir atau Wai Kincir ya. Nah, di sini adalah jembatan pembatas antara Desa Ceringin Asri dengan Desa Wates Wairatai. Ini adalah pembatasnya, adalah sungai seperti yang saya sebutkan tadi. Kita lihat. Nah, ini jembatan ini dibangun pada tahun berapa? Kita cek sebentar. Nah, di sini proyek Inpres rupanya ya, tahun 93. Untuk tulisannya agak kurang jelas, itu Wai Kincir.
ya. Jadi sudah cukup lama jembatan ini. Nah, kita coba nanti turun sebentar ke bawah di Kali Kincir ya. Kita akan susuri sebentar di Kali Kincir. Kita lihat dari sektor atas jembatan terlebih dahulu. Nah, di sini debit airnya tidak terlalu kencang. Ini juga pecahan atau cabang-cabang dari sumber mata air yang ada di pegunungan yang ada di daerah Pesawaran juga. Ini rata-rata sungainya tidak dalam, sungai-sungai yang berbatu. Kita turun sebentar ke bawah melalui rumah penduduk. Jadi manfaat atau sungai di sini sangat berarti sekali buat penduduk yang ada di sini ya. Nah, kita coba melintas sejenak. Ada jalan kah di sini? Nah, di sini kita lewat samping rumah penduduk. Kalau berjalan-jalan di perkebunan semacam ini, melintas kita mengingat masa kecil juga ya. Nah, ini dia Wai Kincir atau Sungai Kincir. Kita pelan-pelan melintasi. Debit airnya tidak terlalu deras ini kalau hujan deras, jadi banyak sekali pembuangan air dari warga-warga yang masuk ke daerah sini ya. Nanti arah ke sana kurang lebih ada 500 medan ke depan itu ada pertemuan sungai, tapi kayaknya terlalu jauh. Saya mengarahkan ke sana, mau berjalan ke sana. Mungkin saya cukupkan di sini ya. Ini adalah sungai, anak sungai yang sumbernya juga tidak jauh-jauh ya, dari Gunung Pesawaran. Nah, di sini. Nah, itu jembatan tadi yang kita lihat. Demikian sekilas tentang keadaan desa Ceringen Asri pada sore hari ini. Tadi rekan-rekan para sahabat YouTuber sudah saya ajak berjalan-jalan di sektor pematang sawah, karena sawah ini adalah salah satu penghasilan utama yang ada di desa Ceringen Asri di luar hasil berkebun coklat, palawija dan sebagainya. Ya, kita harapkan mari rekan-rekan kita lestarikan alam kita, alam Indonesia, dan kita tetap mencintai negeri kita, negeri Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.